السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para jemaah, saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena kita hidup di dunia adalah untuk bersyukur. Tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan, sam'a wal absar wal af'idah, dan memberikan hati agar kalian bersyukur. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Allah katakan la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur, artinya apa? Artinya Allah Jalla wa Ala pada ayat yang mulia tersebut memberitahukan kepada kita bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Sehingga dapat kita pahami kunci kebahagiaan dunia bersyukur kepada Allah. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang bersyukur. Makanya Nabi SAW ketika diprotes oleh Aisyah, "Mengapa engkau sampai menyiksa, menyengsarakan dirimu sehingga bengkak kaki beliau ketika terlalu lama tahajud?" Seraya Nabi SAW mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Padahal Nabi SAW hidupnya sederhana. Hidupnya sangat sederhana sekali. Beliau pernah kelaparan. Beliau pernah tidak bisa memberikan uang belanja kepada istri-istri beliau, sehingga mereka tidak bisa masak. Sampai beberapa hari di dapurnya gak ada asap karena tidak ada yang bisa dimasak. Seringkali Nabi SAW datang di pagi hari, mendatangi istrinya, bertanya, "Hal indaki min ta'am?" Ada makanan yang bisa dimakan buat sarapan? Gak ada. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Jadi Nabi alaihissalam puasa sunnah karena gak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kenapa beliau bahagia? Karena beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, materi tidak membahagiakan. Yang merasakan kebahagiaan kita hanya hati. Kita hanya bisa merasakan kebahagiaan dengan hati. Kalau hati sudah tenang, maka kita bahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui tentang masalah syukur, pertama, kita hanya boleh bersyukur dari nikmat yang menambah ibadah. Kalau kenikmatan yang kita rasakan, yang kita terima dari Allah tidak menambah ibadah, tidak menambah kebaikan, jangan kita syukuri. Kita sehat, tapi nikmat sehat kita tidak menambah amal ibadah kita, tidak menambah kebaikan kita. Justru kesehatan itu bala, itu malapetaka. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah." Setiap nikmat yang kamu raih dari Allah,
yang kamu dapatkan dari Allah, namun tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu pada hakikatnya adalah malapetaka. Jadi kita harusnya bersyukur kepada Allah, nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, cara bersyukur. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan dua cara. Dengan cara apa? Dengan ikhlas, selalu ikhlas. Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali karena Allah. Jadi orang yang bersyukur selalu ikhlas. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaih hatta ma tada'u fi imratik." Tidaklah engkau memberi nafkah kepada istrimu, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada istrimu karena Allah, kecuali Allah akan memberikan ganjaran kepadamu. Sampai nafkah yang engkau berikan bukan uang yang banyak, mungkin cuma bisa memberi sesuap makanan saja kepada istrimu. Jika engkau lakukan itu walaupun nafkah yang sedikit, tapi kamu lakukan karena Allah, maka engkau akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah saya menyadari bahwa syukur itu ikhlas, ternyata yang menahirkan pahala itu bukan hanya ikhlas dalam salat dan zakat serta puasa, bahkan minum saya ikhlas karena Allah, pahala. Makan saya karena Allah, pahala. Maka saya sejak saat ini, inni la astahibbu ayyakuna akli wa syurbi wa naumati lillahi ta'ala. Saya akan usahakan minum saya, makan saya, bahkan tidur saya, semuanya karena Allah. Itu cara kita bersyukur. Yang kedua, berusaha untuk selalu meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk sahabat. Gak ada cara lain. Kalau kita belum mengikuti tuntunan Nabi dan sahabat, kita belum bersyukur. Belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian ikhwatal iman? Dengar. Syukur itu artinya cinta dan ridha kepada Allah. Cinta dan ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah para jemaah sekalian ingin lebih detail penjelasannya? Ikhwatal iman, puncak ungkapan syukur adalah tahmid. Alhamdulillah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal seringkali memulai surat-surat dalam Al-Quran dengan Alhamdulillah. Bahkan Allah Jalla wa Ala memulai surat terbaiknya Al-Fatihah dengan Alhamdulillah. Tahukah anda apa itu Alhamdulillah? Qala Syekhul Islam Taimiyah, Alhamdu Thana'ullah bilhub, memuji Allah dengan rasa cinta. Memuji Allah Jalla wa Ala dengan rasa cinta dan ridha. Jadi kalau kita ya Allah terima kasih, tapi kita tidak dengan cinta, tidak bertahmid kita. Jadi tahmid itu adalah memuji dengan rasa cinta. Ikhwatal iman, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa ardah, mereka harus menjadi acuan kita dalam beragama. Kenapa demikian? Lihat surat At-Taubah ayat 100. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajiri wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an.
dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal apa? Dalam hal agama. Maka apa? Maka Allah akan meridhai mereka. Allah akan meridhai mereka. Ya. Dan mereka pun juga meridhai, dan mereka pun meridhai Allah. Apa kata Syekhul Islam? Orang yang Allah ridhai hanya 3 golongan orang saja. Manusia yang Allah ridhai hanya 3 golongan saja. 3 golongan manusia. Yang pertama muhajirin, karena Allah sebut hanya 3. Yang kedua ansar, dan yang ketiga mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Sahabat Rasulullah dalam beragama. Surat Taubah ayat 100 ini dijadikan acuan dan dalil oleh para ulama bahwa bersyukur kepada Allah caranya adalah dengan beragama yang sesuai dengan cara beragama Rasul dan sahabat. Supaya apa? Supaya kita meridhai dan diridhai Allah. Baik. Sebelum kita mulai kajian atau membedah buku saya, ya, kalau saya yakin ada pertanyaan dari jamaah, kenapa sih buku dzikir pagi petang? Apa pentingnya? Kan sudah ada. Apa kelebihannya buku ini dibanding buku yang lain? Apa motifnya? Ya, insya Allah akan saya sampaikan. Kalau waktunya cukup, kalau tidak mungkin besok pagi. Sebelum kita mulai membedah buku saya, buku dzikir pagi petang sesudah salat fardu, saya ingin memberikan muqaddimah. Muqaddimah yang panjang, mungkin sampai jam 12 malam. Kalau bersedia. Kalau tidak sampai akhir. Berarti kita malam ini tidak ada tanya jawab ya. Tanya jawabnya ditunda sampai besok. Bagaimana? Setuju? Agak keberatan kelihatan. Baik. Yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah, pahamilah hakikat kehidupan dunia. Nanti nyambung ke sini. Saya ingin mengajak para jamaah sekalian memahami hakikat kehidupan dunia. Hakikatul hayatid dunia, hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia itu adalah darul bala wal imtihan, adalah tempat ujian dan cobaan. Seluruh keadaan hidup yang kita alami, yang kita lalui, semuanya ujian. Apa saja yang kita alami, semuanya ujian. Karena kita hidup di alam ujian. Kapan kita berhenti diuji Allah? Setelah kita berpindah ke alam kubur. Al-yawm amalun bila jaza, wa ghadan jazaa'un bila amal. Hari ini hari amal, namun tanpa balasan. Besok kalau kita sudah pindah ke alam barzah dan seterusnya, alam akhirat, maka alam itu adalah alam pembalasan dan tidak ada amal. Taib. Setelah kita mengetahui bahwa dunia adalah alam ujian, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam beberapa ayatnya, وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan seterusnya, kami betul-betul akan menguji kalian. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, semuanya itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian.
Dan Nabi SAW bersabda, inna dunya hulwah khadirah. Dunia itu manis dan menarik hati, atau menarik, enak dipandang. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah mempercayakan kepada kalian untuk mengurus, untuk menguasai dunia. Fayanzur kaifa ta'malun, Allah menguji kalian, bagaimana kalian manfaatkan dunia dengan baik, bagaimana kalian bisa manfaatkan dunia. Ala kulli hal, Allah dan Rasulnya sepakat dunia tempat ujian. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang diuji? Apa yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dari manusia? Yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dari manusia adalah kekuatan cintanya kepada Allah. Makanya selama kita di dunia, kita disuruh beribadah, disuruh beramal ibadah. Kapan kita berhenti beribadah? Kalau kita sudah meninggal. Allah Jalla berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu kematian. Al-yaqin ittafaqa al-mufassirun bi anna ma'nahu al-maut. Seluruh ulama sepakat bahwa al-yaqin di sini maksudnya kematian. Jadi tidak ada, makanya kata ulama salaf, laisa li'amal muslim ghayatun dunal maut. Tidak ada yang dapat menghentikan seorang muslim, tidak ada yang dapat menghentikan seorang muslim untuk beramal kecuali kematian. Tidak ada yang dapat menghentikan amalan seorang muslim kecuali kematian. Jadi kita nggak boleh berhenti beramal. Mau baik dalam keadaan susah, dalam keadaan stres, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, selama hayat masih di kandung badan, masih wajib beramal. Yang paling utama apa? Salat. Kalau sudah meninggal berarti disolati. Jadi yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dari diri kita adalah cinta. Makanya ibadah itu cinta kepada Allah. Dengarkan penjelasan para ulama. Apa itu ibadah? Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Jadi kita selama melakukan hal yang Allah cintai berarti beribadah. Berarti kita apabila melakukan sesuatu yang Allah benci berarti bermaksiat. Itu saja sudah. Ketaatan dan maksiat pembedanya apa? Taat cinta, maksiat kebencian Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang Allah suka, Allah cinta, berarti kita beribadah. Walaupun cuma senyum. Bukankah Nabi alaihi salam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah? Senyummu tapi senyum karena Allah. Bukan senyum karena karakter, sifat. Senyum karena Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Taimiyah, Allah, seorang pelacur masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang nyaris mati. Ternyata apa? Jangan lihat dia memberi minum seekor anjing, tapi dia memberi minum kepada seekor anjing karena Allah, sehingga Allah ampuni dosanya. Raja Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman, yang diuji dari diri kita cinta. Makanya setiap kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah, berarti kita beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sebagian ulama berkata, al-ibadatu ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah.
Ibadah itu puncak kecintaan kepada Allah dan menghinakan diri kepadanya. Dan menghinakan diri kepadanya. Itulah ibadah. Makanya dalam Islam kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan 3 kekuatan. 2 sebagai pengawal, ibaratnya sayap. 1 sebagai tubuhnya, inti daripada ibadah. Apa pengawal yang merupakan pengawal daripada kekuatan inti ibadah? Yaitu takut dan berharap kepada Allah. Makanya kita wajib beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta. Tapi 2 ini hanya sekedar pengawal. Kalau orang sudah takut, tidak mungkin takut kalau tidak cinta. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawarkan wanita, bahkan diajak berzina, dia apa? Dia mau, nyaris melakukannya. Walaqad hamma biha wa hammat bi. Dan Nabi Yusuf alaihissalam sudah naik nafsunya, dan si perempuan pun sudah naik libidonya. Tapi apa? Laula ar'a burhan rabbi. Karena cintanya kepada Allah melebihi rasa cintanya kepada perempuan, lalu itu muncul takut. Jadi takut itu lahir dari cinta. Takut yang natural, takut yang alami. Kalau orang sudah cinta, pasti ada segen, takut. Jadi untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, kita harus cinta kepada Allah. Kalau sudah takut, maka terjaga cinta kita, terjaga kemurnian cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Berharap, juga berharap. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berharap kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Lihat, dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, iqta'al yas mimma fi aidin nas takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu menjadi orang yang tidak pernah berharap kepada manusia. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu menjadi orang yang tidak pernah berharap kepada manusia. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Lihat, pernyataan Nabi alaihissalam, jadilah kamu orang yang tidak pernah berharap kepada makhluk. Tidak pernah berharap kepada makhluk. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Apa kaitannya berharap dengan ibadah? Oh iya, kan tadi dibilang ibadah itu cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita berharap hanya kepada Allah, semakin indah ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau kita berharap pada manusia, maka akan semakin rusak ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman rahimahullah. Oleh karenanya, selama kita di dunia diuji cinta kita kepada Allah. Kenapa? Kenapa yang diuji cinta? Karena bapak kita dan ibu kita Adam dan Hawa turun dalam keadaan masih mencintai Allah, dalam keadaan berpisah dari kekasihnya Allah. Makanya mereka turun ke dunia itu dalam keadaan sedih. Allah Jalla wa'ala memerintahkan keduanya untuk turun ke dunia, ya, sebagai tempat merantau, sebagai tempat perantauan. Makanya kata ulama ketika Allah Jalla berfirman, wa qulna ihbitu minha jami'a, dan kami katakan turunlah kalian semuanya wahai Adam. Apa kata ulama? Anzalallah
ahbatallahu jalla wa ala Adam wa Hawa ila al-ard uqubatan wa imtihanan. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia sebagai hukuman karena dosa mereka. Kesalahan mereka apa? Ambisi, hirs. Kesalahan Adam terutama Hawa adalah hirs, ambisi yang berlebihan. Kesalahan iblis, sombong. Kesalahan iblis, sombong. Makanya ikhwatal iman, dua penyakit ini yang banyak menghancurkan kebahagiaan manusia. Ambisi yang berlebihan dan sombong. Lalu apa? Kata Allah, turunlah kalian ke dunia sebagai hukuman bagi kalian atas dosa kalian dan sebagai ujian dariku untuk menguji cintamu. Setiakah kamu, tetap setiakah kamu dengan cinta kamu kepadaku selama kamu di dunia? Makanya Allah jadikan dunia tempat ujian. Makanya gak ada alam kubur ujian, gak ada alam akhirat ujian. Kenapa? Yang diuji cinta. Karena bapak kita, ibu kita turun, itu berpisah dengan Allah kekasihnya. Makanya Rasulullah SAW ketika disodorkan oleh Jibril, ya Muhammad, kamu mau meninggal sekarang atau nanti ditangguhkan ajalmu sehingga kamu tetap bersama keluargamu? Apa kata Rasul? Ar-Rafiqul A'la, saya ingin pulang kampung. Saya ingin bersama Nabi, syuhada, wassalihin. Padahal beliau berada di pangkuan Aisyah, berada di pangkuan istri yang paling beliau sayang. Padahal beliau tidak jauh dari istri-istri beliau yang sudah kumpul, bahkan tidak jauh dari anak yang paling dicintai. Kalau seandainya dunia bukan ujian cinta, Rasulullah SAW akan milih tetap bersama keluarganya. Karena kalau beliau meninggal berarti meninggalkan orang yang dicintainya. Tapi apa kata Nabi ketika diberikan pilihan oleh Jibril, kamu yang kau ya Muhammad, apakah milih meninggal sekarang, memilih ajalmu sekarang, apakah engkau memilih ditangguhkan ajalmu? Rasulullah SAW langsung menjawab, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Saya ingin pulang. Saya ingin pulang kampung. Saya ingin berkumpul dengan orang-orang yang sekampung dengan saya. Syuhada, an-nabiyyin, siddiqin, syuhada wa salihin. Ula wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman kampung halaman terbaik, kata Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya ikhwatal iman, selama kita di dunia, 3 macam ujian akan kita alami. Ujian pertama, ujian kesenangan. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, kesenangan dan kesengsaraan. Berarti kesenangan itu ujian. Kita dikasih kesehatan, ujian. Kita diberi keturunan, ujian. Kita diberi uang, ujian. Semua kenikmatan yang kita nikmati, semua hal yang membahagiakan kita, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang diuji? Apakah kita pandai bersyukur? Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Dan ini adalah, saya bisa kayak begini, ini adalah berkat keutamaan Rabbku. Dan semua ini adalah ujian dari Allah, dari Rabbku. Apakah saya pandai bersyukur atau justru malah kufur? Yang kedua, ujian kesengsaraan. Semua yang kita alami yang menimbulkan kesedihan dalam hati, dan ini disebut musibah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kullu ma yusibuka atau kullu ma yuhzinul qalb, kullu ma yuhzinul qalba fahuwa musibah. Setiap hal yang menimbulkan kesedihan hati disebut musibah. Makanya Allah Jalla wa Ala menyebut tentang musibah apa?
wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lihat, wa basyiris sabirin, ternyata menghadapi ujian kesengsaraan dengan apa? Sabar. Kami uji kalian bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut. Tanawwa'at tafsirul ulama salaf tentang takut. Beraneka ragam tafsir para ulama salaf tentang takut. Artinya semua yang ditakuti oleh manusia ujian. Bisyai'in minal khawfi wal ju', kelaparan, wa naqsimil amwal, kehilangan harta, wa naqsimil amwal wa anfus, kehilangan orang yang kita cintai, dan seterusnya. Yang ketiga, ujian kesalahan. Ujian kesalahan. Makanya nanti insya Allah ketika kita masuk ke dalam buku, ya, inti atau masuk ke pembahasan adalah di mana di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala atau di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala, apa kata Utsaimin? Inna min ni'matillahi ta'ala 'alal 'ibad annahu ibtalahum bidzunub fastaghfirullah. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, itu apa? Allah uji mereka dengan kesalahan. Sehingga dengan mereka berbuat salah, melakukan khilafan, lalu mereka beristighfar. Jadi kalau kita salah, alhamdulillah, bukan begitu maknanya. Tapi apa, di sisi lain kalau sudah terjadi, kita menyesal, di satu sisi menyesal, sisi lain apa? Bersyukur, karena dengan kita berbuat salah, tidak seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, justru kita unggul di atas malaikat, di mana kita bisa beribadah taubat, beribadah istighfar yang tidak dilakukan oleh malaikat. Dan insya Allah kita akan bahas tentang al-mufadhalatu baina al-malaikati wa salihil bashar. Mana yang lebih utama, malaikat atau orang soleh? Mana yang lebih utama di sisi Allah Jalla wa Ala? Isa udah belum? Belum? Saya nggak enak kalau pas lagi seru-serunya pembahasan nggak taunya adzan begitu. Ya, berapa menit lagi ya? Berapa menit? 5 menit lagi. Baik. 5 menit lagi. Ujian, makanya 3 ujian adalah, ya, berangkat dari cinta kepada Allah. Makanya ikhwatal iman rahimallah, syukur, sabar, dan taubat adalah 3 hal yang lahir dari cinta. Kita lihat coba Nabi Sulaiman. Siapa yang paling kaya dari Nabi Sulaiman? Siapakah yang lebih kaya? Tidak ada. Tapi apakah dia kufur? Tidak. Kenapa dia tetap bersyukur, tidak kufur? Tapi Qarun yang tidak lebih kaya dari Nabi Sulaiman malah kufur. Padahal kalau kaya, lebih kaya Nabi. Kenapa beliau tidak kufur? Karena beliau mencintai Allah. Taib, ujian kesengsaraan. Lihat Nabi Yakub, Nabi Ayub, ya, ujian kesengsaraan Nabi Yusuf alaihissalam yang terlantar bertahun-tahun. Nabi Isa dan Nabi yang lain, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian kesengsaraan. Tapi kenapa mereka tetap sabar? Sampai Nabi siapa? Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, sampai buta kan? Kenapa buta? Karena setiap hari menangis. Sedih kehilangan anaknya, di mana anaknya, bagaimana keadaannya, mikir tiap hari sampai dia mengatakan fasabrun jamil innama ashku bathi husni ilallah. Saya mengeluhkan kesedihan dan kesulitanku hanya kepada Allah, hanya kepada Allah azza wa jalla. Sampai buta, sampai mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah, wallahul musta'an, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Kenapa nabi-nabi itu kok sabar? Kenapa sampai Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Jalla wa'ala menyembelih anaknya kok sabar? Disuruh menelantarkan anak istrinya di Mekah kok sabar? Karena mereka adalah para rasul dan nabi yang mencintai Allah. Jadi sabar itu lahir dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang ketiga adalah taubat. Demikian pula taubat. Taubat itu lahir dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman rahimahullah, ya, kata Nabi alaihi salam, kullu bani adam khata' wa khair khata'in tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau punya dosa? Apakah beliau punya kesalahan? Tidak, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam setiap hari bertaubat 100 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Seraya Nabi bersabda, inni la atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Saya bertaubat kepada Allah satu hari 100. Kok beliau banyak bertaubat ya? Padahal beliau tidak punya dosa. Karena beliau sangat cinta kepada Allah. Sedikit saja rasa bersalah beliau, bagi beliau besar. Itu ikhwatal iman. Jadi ternyata dunia ini adalah ujian, yaitu ujian cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bicara cinta, maka kita bicara nikmat. Makanya Allah Jalla wa Ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, di mana hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah zikir kepada Allah akan membuat hati tentram. Nah, berkaitan ayat ini, saya ingin kutip perkataan Syekhul Islam Taimiyah, dan mungkin kita akan lanjutkan setelah Isya, adalah di mana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, ala inna fid dunya jannah ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ketahuilah di dunia ada surga, barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Qila lahu wa ma huwa jannatud dunya. Dikatakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan surga dunia? Maka beliau menjawab, surga dunia adalah hubbullah, ma'rifatullah, wa mahabbatuh, wal unsu bih, wasyauqu ilaih. Surga dunia adalah mengenal Allah, cinta kepadanya, nyaman berada di sisinya, dan rindu untuk bertemu dengannya. Itulah surga dunia, yaitu surga dunia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, ketahuilah bahwa yang namanya surga adalah sesuatu yang identik dengan kenikmatan. Kalau tidak nikmat, tidak disebut surga. Berarti kenikmatan yang dirasakan oleh manusia karena adanya faktor cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kenikmatan. Dan kita hanya boleh memilih satu, karena objek cinta kita hanya dua, Allah atau dunia. Apabila kita menggunakan hati kita hanya untuk mencintai Allah, maka nikmat kita dunia akhirat. Tapi apabila hati kita gunakan untuk, atau kita salah gunakan untuk mencintai dunia, maka kesengsaraan yang akan kita dapat. Kalaupun kenikmatan yang kita raih, maka kenikmatan itu adalah kenikmatan yang semu. Ikhwatal iman, ingat, ada cinta, ada kenikmatan. Tidak ada cinta, tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan.
Makanya Allah Jalla wa'ala tidak pernah memuji dunia. Demikian pun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak pernah memuji dunia? Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memuji dan membanggakan dunia? Agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Itu alasan utama mengapa Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dan membanggakan dunia. Karena kalau dibanggakan, nanti kita jatuh cinta, penasaran. Lihat, kalau Allah bicara dunia selalu menghinakan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah dunia dibanding akhirat sedikit sekali. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ya, bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi, dan banyak lagi dalil yang lain yang mana Allah setiap memuji dunia tidak pernah, setiap menyebut dunia tidak pernah memujinya. Rasulullah SAW juga mengatakan begitu. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'jilu janaha ba'udah, ma saqatul milhal kafir musyribatama." Jika seandainya dunia itu senilai dengan satu lembar sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan pernah bisa menikmati walaupun hanya setetes air di dunia. Artinya hadis ini, Nabi alaihissalam melalui hadis yang mulia ini menghinakan dunia. Bayangkan kata Rasul, apabila dunia senilai dengan satu lembar sayap nyamuk. Para Allah Subhanahu wa taala, ketika cinta kita berikan kepada Allah, maka akan terasa nikmat. Terasa nikmat yang luar biasa. Terasa nikmat. Perhatikan sabda Nabi alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Hubbiba ilayya min dunyakum, yang aku sukai di dunia, yang aku sukai dari dunia kalian adalah an-nisa wat-tib, wanita dan parfum, wanita dan minyak wangi. Yang aku sukai dari dunia ini dua. Beliau suka wanita dan minyak wangi. Tapi lihat perhatikan, ketika Rasulullah SAW katakan, dan yang membuat hatiku bahagia, wa ju'ilat qurratu aini, dan yang membuat hatiku bahagia, yang membuat hatiku tentram, salat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ta'ammal qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dengan baik sabda Nabi. Perhatikan dengan baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lihat, Nabi mengatakan apa? Yang aku sukai dari dunia ini adalah wanita dan minyak wangi. Namun yang membahagiakan hatiku, menyejukkan mataku, menenteramkan batinku, salat. Kenapa salat? Membahagiakan, menyejukkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salat adalah amal yang paling Allah cintai. Jadi ikhwatal iman, yang menenteramkan jiwa, yang membahagiakan hati ketika kita cinta hanya kepada Allah. Lihat, cinta kepada dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesengsaraan, kegelisahan, kegalauan, semua yang menyiksa hati akan kita rasakan ketika kita mencintai dunia, sehingga kita menghinakan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka orang yang menyembah dinar,
celakalah orang yang menyembah dirham. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin syarah Hadits Shalihin beliau mengatakan, abdud dinar, Rasulullah SAW menyebut abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Apakah ada orang yang menyembah dinar? Apakah ada orang yang menyembah dirham, menyembah uang? Tidak ada. Hal ra'aital insan yasjud li dinar wa yarka'lah? Apakah pernah Anda melihat seorang sujud kepada uang? Apakah pernah Anda melihat seorang ruku kepada uang? Tidak. Berarti yang dimaksud oleh Nabi SAW menyembah dinar, menyembah dirham, itu apa? Mencintainya secara berlebihan. Perkataan Ibnu Qayyim, dengarkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Muhibbud dunya la yanfuku an thalath. Orang yang cinta dunia akan tersisa dengan 3 siksaan. Muhibbud dunya la yanfuku an thalath. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Muhibbud dunya la yanfuku an thalath. Orang yang cinta dunia dia akan disiksa. Disiksa apanya? Disiksa dirinya, hatinya, semua hidupnya dengan 3 siksaan. Hammun lazim. Hammun lazim. Kesedihan yang terus-menerus, sedih terus. Wa ta'amun daim, letih terus, capek terus. Yang paling melelahkan adalah lelah hati. Dia akan selalu merasakan kelelahan hati ketika dia sudah mulai berani cinta kepada dunia. Wa hasratul la tanqati, dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Penyesalan yang tidak ada akhirnya. Nah, dari cinta muncul taat. Tergantung cinta kepada siapa kita. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan taat Allah. Kita akan taat kepada Allah. Namun apabila kita cinta kepada dunia, kita akan taat dan menghinakan diri kepada siapapun yang kita harapkan dunianya. Taat itu terlahir dari cinta. Dengarkan perkataan seorang penyair. Ta'asil ilah wa anta tudhiru hubbahu, hadza la'umruka fil qiyasi badi'. Law kana hubbuka sadiqa la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Bagaimana kamu mengklaim diri kamu sebagai orang yang cinta kepada Allah, namun engkau selalu durhaka dan bermaksiat kepada Allah? Ini suatu perkara yang mengherankan. Jika atau apabila cintamu kepada Allah adalah cinta yang tulus, cinta yang jujur, niscaya kamu akan selalu taat kepadanya. Karena setiap orang yang cinta pasti akan nurut dan taat kepada orang yang dia cintai. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kenikmatan itu terletak pada cinta. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Kenapa? Karena di majelis yang dicintai Allah. Makanya salat Allah sebut zikir. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Karena salat adalah amalan yang paling Allah cintai. Mengapa afdhalul dzikir? Dzikir yang paling utama apa? La ilaha illallah. Mengikrarkan tauhid. Karena tauhid itulah yang Allah inginkan. Karena tauhid adalah amal yang paling Allah cintai. Kalau Allah sudah mencintai hambanya karena tauhid, Allah tidak peduli seberapa besar dosa yang telah ia lakukan. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah ia lakukan, selama ada padanya sesuatu yang Allah cintai, yaitu tauhid. Allah Jalla wa'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, yang tidak pernah mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul aman, baginya keamanan dunia akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka akan senantiasa mendapatkan hidayah. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini apa? Syirik.
Mengapa tauhid ikhwatal iman begitu besar keutamaannya? Karena Allah suka, karena Allah cinta tauhid. Kuncinya cinta. Sampai kata Allah Jalla wa Ala, ya ibadi, law ataitani biqarabil khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituha bimithla maghfirah wala ubali. Wahai hambaku, seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sebesar bumi ini dan engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadamu sebanyak dosamu dan aku tidak peduli. Apa rahasianya? Kenapa Allah sampai memberikan ampunan sebesar dosa kita? Karena ada di diri kita sesuatu yang Allah cintai, tauhid. Tauhid ikhwatal iman. Jadi ikhwatal iman, dzikir itu tauhid. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa orang yang paling berzikir? Ibnu Qayyim mengatakan, kullu man kana ala ta'atillah fa huwa dzakirun lah. Setiap orang yang taat kepada Allah dengan cinta dan tauhid, maka dia adalah orang yang paling berzikir kepada Allah. Kullu man kana ala ta'atillah, setiap orang yang taat kepada Allah dengan landasan cinta kepadanya, dialah orang yang paling berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya para ulama ketika menjelaskan makna zikir, pertama zikir, zikru asma'ihi wa sifatih, mengenal nama Allah, menghayatinya, mengetahui sifat Allah dan berinteraksi dengan sifatnya. Itu zikir. Itu zikir kepada Allah. Contoh misalnya, nggak mau bermaksiat. Kenapa kamu tidak bermaksiat? Kamu ambil uang itu. Saya takut Allah melihat saya. Itu zikir. Kenapa Anda tidak mau mendengar musik atau mendengar segala yang diharamkan Allah, mendengar ghibah, mendengar omongan orang tentang aib orang lain? Kamu nggak usah ngomong deh. Kamu nggak usah bicarakan aib orang. Kenapa? Telinga saya tidak mau mendengar sesuatu yang haram. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Jadi semua tindak tanduk amaliyah seorang muslim itu terkontrol oleh sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang yang senantiasa berinteraksi dengan sifat Allah, dialah orang yang paling berzikir. Kenapa kita beribadah tidak dengan suara keras? Makanya sahabat ketika ya Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kata Nabi, irba'ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Karena kalian tidak sedang berdoa kepada yang Maha Tuli. Kalian sedang berdoa kepada yang Maha mendengar. Jadi kalau kita tahu Allah mendengar, Maha mendengar, kita doa pelan. Ya Allah. Kita berzikir pelan. Itu namanya zikir. Setiap kali kita berinteraksi dengan sifat Allah Azza wa Jalla, itu zikir. Zikir kepada Allah. Kita gak berani zalimi. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Kalau saya menzalimi orang lain di sini, kalau saya tidak dibalas di dunia, akan dibalas oleh Allah di akhirat. Saya takut menzalimi orang. Itu orang yang berzikir namanya. Yang kedua, zikru ahkami. Selalu ingat hukum, tahu, belajar. Makanya majelis ilmu di majelis zikir. Karena di majelis ilmu dibahas halal haram. Kalau nggak ngaji, bagaimana dia tahu halal? Kalau nggak ngaji, bagaimana dia tahu haram? Dia nggak tahu. Makanya ada seorang ulama ketika mengadakan majelis ilmu, lalu ada seorang bingung, katanya majelis ilmu majelis zikir, tapi kok nggak ada tasbihnya, nggak ada tahmidnya, nggak ada takbirnya. Di akhir majelis orang itu berkata, ya Syekh, saya pernah mendengar Rasul berkata majelis ilmu itu majelis zikir, tapi kenapa dari awal pengajian sampai akhir nggak ada tasbih, nggak ada takbir? Apa kata beliau? Waihak, bagaimana kamu? Kamu pikir majelis ilmu itu majelis zikir yaitu tasbih, majelis tahlil? Bukan. Majelis zikir itu majelis di mana kita melalui majelis itu mengenal hukum Allah, mengenal haram, mengenal sesuatu yang Allah sukai, mengetahui sesuatu yang Allah benci, sehingga kita setelah mengetahui itu sesuatu itu Allah cintai, sehingga kita mengamalkannya. Ketika kita mengetahui sesuatu itu Allah benci, kita meninggalkannya. Itu namanya majelis zikir. Semakin kita sering menghadiri majelis ilmu, semakin mengenal hukum Allah, lalu kita mengamalkannya. Dengan mengamalkan, kalau dia perintah, kalau dia halal kita amalkan, kalau dia wajib dan sunnah kita amalkan, kalau dia haram atau makruh kita tinggalkan. Itu namanya majelis zikir.
Kalau bicara zikir ikhwatal iman, zikir adalah sesuatu yang Allah cintai. Sampai Allah Jalla wa'ala memberi keutamaan yang besar sekali daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berzikir atau orang yang cinta selalu dia menyebut yang dia cintai. Coba seandainya kita mencintai seorang, lisan kita kalau kita jauh atau kehilangan pasti kita ingat dan kita sebut, ya Allah. Kita mencintai siapa? Mencintai anak saya, anak kita yang nurut, anak kita yang baik. Si fulan, tuh anak baik, fulan. Fitrah manusia, kodrat manusia, dia akan selalu mengucapkan, menyebut seorang yang dia cintai. Begitulah zikir. Wa mathalu kamathal dzikir. Perumpamaan itu seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mencintai Allah, kita akan semakin berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir banyak sekali keutamaannya. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Wabil Sayyib, dan saya nukil dalam halaman 10 sampai halaman 12. Keutamaan zikir, manfaat zikir sampai mencapai 30 keutamaan zikir. Sampai mencapai 30 keutamaan zikir. Di antara yang paling utama zikir, manfaat zikir kata ulama adalah firman Allah Jalla wa ala, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Kalau seandainya kita berzikir kepada Allah, wajar karena Allah memberikan kita segalanya. Tapi kalau Allah berzikir kepada kita, makanya ada suatu perkataan ulama, kun ma'allah kaifa yurid, yakun ma'ak, yakun ma'ak kama turid, fauqa ma turid. Itu bahasa Arabnya. Kun ma'allah kama yurid, yakum ma'ak fauqa ma turid. Jadilah kamu selalu bersama Allah sesuai dengan kehendaknya. Niscaya Allah akan bersamamu, lalu akan memberikan semua apa yang kamu inginkan, bahkan melebihi daripada apa yang kamu inginkan. Jadilah kita selalu bersama Allah sesuai dengan kehendaknya. Yakun ma'aka fauqa ma turid. Niscaya Allah akan bersamamu dan memberikan sesuatu melebihi apa yang kita inginkan. Jadi kuncinya ikhwatal iman, ketika kita cinta Allah, Allah akan mencintai kita. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekati kita. Ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan berzikir kepada kita. Lihat Nabi SAW, beliau meriwayatkan hadis kursi. Apa kata Allah? Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum min. Barang siapa yang mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Barang siapa yang menyebutku di suatu majlis, maka aku akan menyebut namanya di majlis malaikat. Ternyata ikhwatal iman, berbicara tentang zikir, di antara zikir yang utama, zikir pagi petang. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut secara khusus ayat tentang zikir pagi petang, yang menunjukkan akan pentingnya zikir pagi petang. Seperti misalnya Allah katakan dalam surah Ahzab, Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebagaimana Allah katakan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Allah juga berfirman, bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Lihat, ada kata pagi dan petang, ada kata petang dan pagi. Apa maksudnya? Bukan tanpa maksud, pasti ada maksud. Pasti ada maksud besar di balik penyebutan waktu pagi dan petang. Ternyata apa? Kata ulama, Allah Jalla wa'ala menyebut pagi dan petang karena kedua waktu tersebut adalah waktu terbaik. Kedua waktu tersebut adalah waktu terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika waktu terbaik tersebut adalah waktu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
seyogianya kita di waktu terbaik di sisi Allah tersebut melakukan amal terbaik pada saat itu, yaitu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyiapkan perangkat dzikir yang banyak dan lengkap. Menghadirkan ayat terbaik, ayat kursi. Menghadirkan surat terbaik setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Menghadirkan ayat pelindung terbaik, surat pelindung terbaik, Al-Falaq, An-Nas. Menghadirkan zikir terbaik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku ala kulli syai'in qadir. Ternyata bukan 1-2 kali, tapi 100 kali. Yang lain enggak ada. Yang lain kalaupun sampai 100, dia adalah zikir pendukung. Makanya nanti kita harus tahu ikhwatal iman, zikir itu ada 2. Ada zikir utama, ada zikir pendukung zikir utama, ada zikir pendukung. Dari mana kita bisa ketahui? Dari masing-masing lafaz zikir. Ada tasbih. Tasbih ini apa ya? Ada tahmid, ada takbir. Takbir itu apa? Tahmid itu apa? Apakah dia zikir utama? Tidak. Tidak. Insya Allah kita akan bahas besok pagi. Apa makna takbir? Apa makna tahmid? Apa makna tasbih? Ya, apa makna la haula wala quwata illa billah? Dan seterusnya. Yang kita bahas pada saat ini, pada malam ini adalah pertama, ketika zikir itu ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita harus memperhatikan sisi ikhlas. Jangan kita abaikan perkara ikhlas dalam berzikir pada Allah. Setiap hal yang bernuansa ibadah, jangan kita meremehkan dan mengabaikan sisi ikhlasnya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kata ulama, ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini memberikan pelajaran bahwa asal amal harus karena Allah. Al-aslu fil amali al-aslu fil amali al-ikhlas. Karena Allah katakan apa? Tidaklah mereka disuruh untuk beramal. Jadi seasalnya kita tidak boleh beramal, Bapak Ibu sekalian. Asalnya kita tidak boleh beramal. Apakah sholat, apakah zakat, apakah puasa, apakah tidur, makan, gak boleh kita melakukan amal apapun. Kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali karena Allah. Jadi kita gak boleh minum karena Allah, bukan. Kalau karena Allah jangan minum walaupun haus. Kalau kita lapar pengen makan, jangan makan kalau bukan karena Allah. Karena ibadah itu luas. Segala sesuatu yang dicintai Allah dialah ibadah. Masya Allah. Lihat Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahul amal." Ad-din al-amal. Di dalam mereka disuruh untuk beramal kecuali karena Allah. Jadi asalnya kita kalau ingin beramal, pastikan sebelum beramal niat kita karena Allah. Baik, perhatikan. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh, Menteri dakwah di Saudi Arabia, amal ibadah bila dilihat dari sisi niat ada 2 macam. Yang pertama, amalan yang tidak boleh diniatkan kecuali hanya karena Allah. Seperti ini, amalan seperti ini adalah sifat mayoritas amal dalam Islam. Contoh, sholat. Boleh gak sholat karena ingin sehat, terapi sholat? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena Allah katakan, "Qul inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku hanya untuk," berarti salat hanya karena Allah. Enggak boleh orang salat karena ingin sehat, tapi harus karena Allah. Tidak ada dalil yang membolehkan kita meniatkan dari salat kita manfaat dunia, enggak boleh. Enggak ada satupun Al-Quran atau hadis bahwa salat bisa membuat sakit encok sembuh. La abadan. Lihat niatnya hanya karena Allah. Yang kedua, amalan yang dibolehkan oleh dalil, yang diniatkan untuk memperoleh manfaat dunia.
seperti silaturahim, jihad, termasuk zikir. Jadi macam amalan yang kedua adalah amalan yang diizinkan dan dibolehkan oleh dalil untuk diniatkan untuk memperoleh manfaat dunia. Contoh silaturahim. Kata Rasulullah SAW apa? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, panjang umur manfaat dunia bukan? Rezeki yang berlimpah, rezeki yang dimudahkan, ya kemudahan rezeki, manfaat dunia bukan? Manfaat dunia. Lihat kata Nabi, barang siapa ingin dipanjangkan atau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menjadi orang yang pandai menjalin hubungan silaturahim. Berarti boleh nggak kalau kita misalnya berbakti sama orang tua supaya rezeki kita dimudahkan Allah? Boleh tidak? Boleh, karena dalil mengizinkan. Boleh tidak kita bersilaturahim supaya umur kita panjang? Boleh tidak? Boleh. Tidak mungkin dalil menyebutkan manfaat dunia kecuali dalam konteks mengizinkannya. Pertanyaannya, apakah sama pahala yang diperoleh oleh orang yang bersilaturahim karena ingin memperoleh dunia dengan orang yang bersilaturahim karena Allah semata? Sama tidak? Jawabannya jelas. Jawabannya tentu berbeda. Tentu tidak sama pahala bagi keduanya. Namun bagi yang berniat mendapatkan dunia, mendapatkan manfaat dunia dari silaturahimnya, tidak bisa dikatakan telah berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih untuk menguatkan hal tersebut, dengarkan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seorang yang berjihad supaya mendapatkan rampasan perang. Meski niatnya karena Allah tetap ada. Meski niatnya karena Allah tetap ada. Tapi ada niat untuk mendapatkan rampasan perang. Apa kata beliau? Pahala yang ia peroleh, yaitu orang yang berperang, berjihad supaya mendapatkan rampasan perang, walaupun ada niat ikhlas di hatinya. Beliau mengatakan, beliau menjawab, pahala yang ia peroleh sesuai dengan niat ikhlas yang ada di dalam hatinya. Para ulama salaf tidak menganggap batal amal yang diniatkan karena ingin mendapatkan dunia selama dalil mengizinkannya. Dzikir ikhwatal iman termasuk amal yang dibolehkan untuk kita niatkan untuk mendapatkan manfaat dunia. Kita tahu ikhwatal iman, di antara manfaat dzikir apa? Mengusir setan. Menjaga, Allah akan menjaga diri kita dari gangguan jin, gangguan makhluk halus dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, terbebas dari gangguan jin di dunia itu manfaat dunia apa manfaat akhirat? Terbebas dari gangguan jin, manfaat dunia atau manfaat akhirat? Kalau seandainya kita zikir pagi, zikir setelah salat fardu, zikir petang, supaya hidup kita tidak tergoda dan terganggu oleh jin, boleh tidak? Boleh. Misalnya dia kerasukan, dia diganggu, kalau mau tidur selalu kayak dicekek, diganggu, selalu diganggu, hidupnya tidak tenang, rumahnya katanya banyak hantunya. Lalu dia berzikir pagi petang supaya apa? Supaya rumahnya tidak diganggu, supaya dirinya tidak diganggu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena salah satu manfaat zikir sebagaimana Allah katakan apa? Di mana Allah Jalla wa Ala akan menjaga orang yang selalu berzikir kepada Allah dari gangguan jin, dari gangguan syaitan. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Di ayat tersebut Allah katakan, atau Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan. Kami akan biarkan syaitan menyesatkannya. Maka syaitan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Berarti pemahaman sebaliknya. Kalau kita berzikir, syaitan tidak akan bisa
mendekati kita, tidak akan bisa menyertai kita. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Melalui ayat tersebut Allah memberitahu kepada hambanya tentang hukuman yang tegas bagi yang berpaling dari zikir kepadanya, sebagaimana Allah memberi kabar gembira bagi orang yang berzikir, di mana Allah akan selalu melindungi hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dikuatkan juga oleh sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, demikianlah seorang hamba di mana ia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan. Perhatikan, demikianlah seorang hamba di mana ia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1724. Kesimpulannya apa? Meskipun zikir termasuk amalan yang bisa diniatkan untuk memperoleh manfaat dunia, namun namun harus tetap terjaga keikhlasan dalam hati agar tidak kehilangan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, urgensi zikir pagi petang. Seberapa penting zikir pagi petang? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 205 menyuruh kita, hambanya, untuk berzikir dengan memperhatikan adab-adabnya. Untuk berzikir sambil memperhatikan adab-adabnya. Seraya Allah Jalla berfirman, "Wadhkur rabbak fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Lihat, ternyata di antara adab zikir senantiasa merutinkan zikir pagi petang. Jadi orang yang beradab dalam berzikir, menerapkan adab zikir adalah apa? Di antaranya apa? Senantiasa merutinkan zikir pagi petang. Karena Allah menyebut adab zikir dalam surah Al-A'raf. Kalau antum sekalian ingin mengetahui adab zikir, baca surat Al-A'raf ayat 205. Allah katakan, dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan hati. Pertama, adab zikir pertama dengan hati. Kemudian yang kedua, dengan merendahkan diri. Ya, tadarru', di mana kita berzikir dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah. Tidak boleh ada rasa sombong di hati kita. Kita tidak boleh merasa besar ketika kita bertasbih kepada Allah, tidak boleh. Di saat kita berzikir, kita harus merasa rendah. Kita harus merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khifah, harus merasa takut. Takut kenapa? Takut diadab oleh Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga takut tidak terimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahr, berzikir tidak boleh dengan suara yang keras, yaitu dengan merendahkan suara kamu. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu adab zikir. Makanya Nabi katakan apa? Ad-dzikrul khafi. Zikir itu dilakukan dengan suara rendah. Kemudian apa lagi? Bil qudwi wal asal. Jaga dan rutinkan zikir pagi petangmu. Kemudian Allah Jalla mengatakan, wala takum minal ghafilin. Jangan berzikir dengan hati lalai. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 apa 7? Ada 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Baik. Antum perhatikan. Ayat yang berikutnya di surat yang sama, yaitu ayat 206. Setelah Allah Jalla wa'ala menyuruh kita dengan memperhatikan adab-adabnya, agar amalan zikir kita diridhai oleh Allah, agar amalan zikir kita diterima oleh Allah. Setelah itu Allah Jalla wa'ala bercerita atau menyebutkan sifat dan amal malaikat. Di surah Al-A'raf ayat 226, di surat Al-A'raf ayat 206 Allah katakan, innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun
Dan sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Perhatikan firman Allah. Apa kata Ibnu Katsir? Di ayat tersebut, yaitu ayat berapa? 206. Kata Ibnu Katsir, lihat tafsirnya. Di ayat tersebut Allah menyebut sifat malaikat dan amalannya. Kenapa Allah menyebut sifat malaikat dan amalan malaikat? Agar manusia mau meniru mereka. Agar manusia mau meniru mereka dalam hal kuantitas ketaatan dan ibadah mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kita sama? Paling tidak mendekati ibadahnya malaikat. Bagaimana caranya? Lihat, ayat 205 Allah menyebut adab. Adab di zikir. Di ayat 206 Allah menyebut sifat dan amalan malaikat yang sempurna, ibadah terus, bertasbih terus. Ternyata apa? Maksudnya apa? Di mana di ayat 206 Allah menyuruh kita meniru apa? Amalan malaikat, agar kita termasuk hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya seperti malaikat. Perhatikan di dua ayat itu ternyata apa? Kalau kita perhatikan ayat 205, ternyata Allah menyebut di antara adab adalah berzikir pagi petang. Maka kata Ibnu Katsir, berarti orang yang senantiasa merutinkan zikir pagi petang, berarti dia telah melakukan sebuah amalan yang besar yang membuatnya bisa meniru amalan malaikat. Subhanallah. Berarti dengan kita berzikir pagi petang, berzikir pagi dan petang, berarti kita telah melakukan amalan yang besar dan agung di sisi Allah Jalla wa Ala, yang membuat kita, ini malaikat dengan ibadah yang sangat banyak, dengan zikir pagi petang saja. Lalu Allah angkat, dengan kita berzikir pagi petang, Allah angkat, dan Allah anggap amalan kita menyamai dan mendekati amalan malaikat dengan zikir pagi petang. Dan ini urgensi zikir pagi petang. Begitu dahsyatnya, begitu pentingnya zikir pagi petang, sampai Allah anggap zikir pagi petang yang kita rutinkan membuat kita bisa menyamai amalan malaikat. Subhanallah, Allahu Akbar. Antum perhatikan dan antum baca kembali surah Al-A'raf ayat 205-206. Ya, taib. Bicara tentang malaikat, pembahasan berikutnya adalah mana yang lebih afdal, siapa yang lebih utama, siapa yang lebih baik, malaikat atau manusia yang soleh? Siapa yang lebih afdal? Ayo, siap-siap yang ngantuk saya tanya. Siapa yang lebih baik, malaikat atau orang soleh? Kan malaikat gak pernah bermaksiat. Kalau kita bukan orang soleh, orang salah, yang sering berbuat dosa dan maksiat. Apakah kita lebih baik? Kita lebih baik dari malaikat? Yakin mas? Kan malaikat gak pernah berbuat dosa mas. Kita kalau bersalah terus bertobat. Lah kalau tobat, lah enggak? Piye? Lah sekarang kalau maksiat, tobat. Maksiat sama tobatnya banyakkan maksiatnya piye? Gimana? Apakah bisa menyamai malaikat? Yang jawaban yang benar apa? Apakah mana yang lebih baik, malaikat atau manusia yang saleh? Manusia. Baik, saya jawab, yang menjawab manusia salah, yang menjawab malaikat juga salah. Yang benar dirinci. Berkata Syekhul Islam Taimiyah. Qala Syekhul Islam, wa tahqiqul mas'alah, ya kata beliau, inna salihal bashar afdal bi'tibari kamali nihayah. Manusia yang saleh lebih baik dari malaikat dilihat dari sisi akhirnya. Dilihat dari akhirnya. Karena apa? Manusia yang saleh akhirnya kemana? Surga. Bahkan apa? Bertemu Allah. Lihat, ketika Allah katakan, Allah menjanjikan melihat wajah Allah, Allah menjanjikan kepada siapa? Kepada malaikat atau kepada manusia? Berarti manusia lebih baik dari siapa? Di sisi akhir. Di akhir manusia lebih baik.
Tapi di awal, malaikat, kalau kita awalnya kalah, biasa jagoan menang belakangan. Itu biasanya. Lihat kata beliau, wa innama yang inna sahil bashar afdal bi'tibari kamal nihaya. Manusia itu lebih baik di akhir, dilihat dari si akhirnya. Karena mereka akan masuk surga. Mereka akan mendapatkan nikmatan di surga. Mereka akan menempati derajat yang tinggi di surga. Bahkan mereka akan disambut oleh Allah dan melihat wajah Allah. Allah Akbar. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Bayyinah ayat 7, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah makhluk Allah yang terbaik. Dilihat dari malaikat lebih baik dari siapa? Dari sisi awal, dari awalnya. Kenapa? Fa innal malaika fir rafiqul a'la munazzahun amma yulabisu bani Adam. Karena dari awal diciptakan, mereka tidak pernah berbuat dosa. Selalu beribadah kepada. Jadi awalnya siapa yang lebih baik? Akhirnya siapa yang lebih baik? Pintar sekali antum. Walaupun sudah dapat bocoran jawabannya. Taib. Pembahasan terakhir. Ini sudah isya belum? Oh belum ya? Oh belum subuh. Baik. Berarti sudah isya tadi ya? Pembahasan berikutnya. Siapakah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah? Apakah orang yang paling banyak berzikir adalah yang kalau berzikir 1000 kali Al-Fatihah tanpa napas? Apakah orang yang paling berzikir, Ustaz, saya kalau berzikir Al-Falaq, Al-Ikhlas 1000, Al-Falaq 1000, An-Nas tiap hari, Ustaz? Apakah orang yang seperti itu yang dikatakan banyak berzikir kepada Allah? Apakah orang yang banyak berzikir selawat, selalu selawat terus sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau berselawat-selawat? Banyak sekali selawat yang diamalkan. Apakah orang yang berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah dalam jumlah yang besar? Baik. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ahzab 41 sampai 42, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini udah dikasih tahu bocorannya ini. Bocoran jawabannya. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dengarkan penjelasan para ulama. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan orang yang berzikir kepada Allah di ayat tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dan merutinkan zikir setelah sholat fardu. Satu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah di ayat tersebut, kata Ibnu Abbas, adalah orang-orang yang menjaga dan merutinkan zikir sesudah sholat fardu. Satu. Yang kedua, dan senantiasa merutinkan zikir pagi petang. Dua. Ketiga, dan selalu berdoa ketika akan tidur, berdoa saat bangun tidur, berdoa kala akan keluar dan masuk rumah. Jadi ngapain? Apa yang kita kerjakan? Mau minum, bismillah. Setelah minum, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana, atau doa setelah makan dan minum lain. Mau tidur, bismikallahumma amutu ahya. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Mau masuk kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranak. Mau berhubungan intim, bismillahirrahmanirrahim, jinni syaitan marzaqtana. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Setiap kita mau beramal dan mengakhiri amal dengan doa, maka kita berzikir. Dengan 3 amal ini kita telah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ternyata kita bisa mengalahkan mereka yang berzikirnya 1000, 10.000, 20.000. Kalah mereka. Selama kita menjaga 3 amal ini, ada selalu berzikir setiap salat fardu. Kemudian apa lagi? Selalu berzikir pagi, petang. Yang ketiga, selalu berdoa setiap mengawali dan mengakhiri amal. Berkata Ibnu Salah, Abu Amr bin Salah rahimahullah, acuan seorang dianggap banyak berzikir kepada Allah
adalah pada saat ia selalu mengamalkan dzikir pagi petang yang sahih dari Nabi, dengan syarat dzikir setelah salat fardu, dzikir pagi petang yang kita amalkan adalah dzikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya saya bikin buku ini. Dan saya tidak berani bikin buku kecuali setelah saya konsultasi dan bertanya kepada guru saya. Makanya buku saya ini dimurojaah dan dikoreksi langsung oleh ulama Madinah. Per dzikir saya tanya, Syekh, ini gimana dzikir ini, Syekh? Apakah dzikir ini betul-betul dzikir Nabi atau tidak? Ayat kursi. Saya nggak berani cuma ngutip doang, dzikir dari buku dzikir, langsung ayat kursi. Alih kelas, pelajari secara hadis. Kata guru saya, Syekh Anis Tahir, ya Zuli, antum punya modal hadis. Antum pelajari ayat kursi, kenapa dia? Karena ingat, saya ingatkan antum, saya beritahu ya, meletakkan setiap bacaan dzikir tidak boleh sembarangan, kecuali ada dalil. Kecuali ada arahan Nabi SAW, ayat kursi. Makanya sampai sebelum saya berangkat ke sini, waduh, jangan-jangan ada jamaah yang pinter. Saya ditanya, kenapa ayat kursi? Makanya saya pelajari lagi, ada nggak sih dalilnya? Sampai saya baca Risalah Syekh Utsaimin, beliau tidak menghadirkan dalil yang sahih. Seorang kibar ulama. Saya melihat, kok beliau membawakan hadis, misalnya ayat kursi, membaca ayat kursi di dzikir pagi dan petang. Dia bawakan hadis riwayat Tirmidzi, saya cek ternyata hadisnya lemah. Lalu beliau mengatakan wa yashhadu lahu ma rawahul Bukhari an Abu Hurairah. Namun hadis itu dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah. Setelah saya perhatikan, kenapa repot-repot sampai menghadirkan hadis lemah, kemudian membawakan hadis yang menguatkan hadis tersebut. Ternyata ada hadis yang sahih. Yang mana Nabi mengatakan, barang siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai pagi. Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai sore, hingga sore. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi nanti pembahasannya besok pagi. Dzikir pagi petang. Ya. Taib. Jadi ikhwatal iman rahimallah, harus sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dari Nabi. Makanya di sini ya, ada beberapa di buku saya, ada beberapa yang tidak ada di buku dzikir sunnah, ada di sini. Kenapa? Karena di buku dzikir sunnah yang lain dianggap lemah, padahal dia masih bisa diamalkan karena hasan. Contoh misalnya, yang mungkin jarang kita amalkan, dzikir pagi petang, Pak. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lihat. Itu amalan yang jarang diamalkan karena banyak orang-orang yang mengenal sunnah, pahamnya amalan itu adalah amalan yang padahal hasan dari Nabi SAW. Dan saya jelaskan di sini di buku saya ini, ya, di halaman 35. Saya lihat di sini, saya takhrijnya saya periksa, ternyata hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor sekian, dihasankan oleh Syekh Salim Al-Hilali, seorang murid Syekh Albani rahimahullah. Bahkan beliau dalam kitabnya Nazi'ul Afkar mengatakan, guruku yang melemahkan amalan ini, hadis yang menyebutkan lafaz dzikir pagi petang hasbiyallah, guruku dalam hal ini salah, karena ternyata rawinya thiqah. Ya, baik. Kita kembali kepada pembahasan siapakah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Saya ulangi bacaan perkataan Ibnu Salah. Acuan seorang dianggap banyak berzikir kepada Allah adalah pada saat ia selalu mengamalkan zikir pagi petang yang sahih dari Nabi SAW, dan senantiasa berzikir dan berdoa pada keadaan dan waktu yang berbeda di malam dan siang hari. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, seorang muslim yang pantas dianggap banyak berzikir kepada Allah adalah seorang muslim yang selalu menjaga zikir pagi petang. Kemudian zikir setelah salat fardu, dan senantiasa berdoa setiap kali beramal. Dan senantiasa berdoa setiap kali beramal. Lanjut atau? Lanjut? Baik. Pembahasan berikutnya, waktu dzikir. Dan di buku saya memang saya
qaddar Allah ya. Ini tambahan, ini tulisan saya. Itu nanti dicetakan yang kedua. Insya Allah kita rencana 10.000 eksemplar kita cetak. Ini 5.000 sudah habis. Tapi buku ini saya banyak tambahan. Jadi tambahannya mungkin hampir 120 halaman. Ini cuma 108 halaman. Ya. Waktu dzikir pagi petang. Para ulama tidak mencapai kata sepakat dalam menentukan waktu awal dan akhir dzikir pagi petang. Nggak ada ulama mengatakan atau sepakat bahwa dzikir pagi adalah ba'da subuh. Sepakat, nggak ada. Itu katanya. Perhatikan ikhwatal iman. Tidak ada kesepakatan ulama bahwa dzikir pagi ba'da subuh. Tidak ada juga kesepakatan ulama bahwa akhir dzikir pagi sampai terbit matahari. Nggak ada kesepakatan. Itu katanya, artinya sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Dan juga tidak ada kesepakatan ulama bahwa dzikir petang ba'da asar. Berarti yang mengatakan dzikir petang ba'da asar adalah sebagian ulama, tidak seluruh ulama. Dan juga tidak ada kesepakatan di antara ulama bahwa akhir dzikir petang maghrib. Nggak ada. Kenapa demikian? Sebabnya satu. Kata ulama, sebabnya adalah li'anna laysa hunaka nassun khassun bidzikri awqati dzikr. Karena tidak ada nas, karena tidak adanya nas khusus, laysa hunaka nassun khassun aw makhsus fi tahdid awqati dzikr. Karena tidak adanya nas khusus yang membatasi waktu dzikir. Gak ada dalilnya. Memang Allah Jalla wa'ala surah Ahzab menyebutkan pagi petang. Tapi kapan? Pagi petang itu awalnya kapan? Pagi kapan? Akhirnya kapan? Awalnya kapan? Akhirnya kapan? Petang. Dzikir petang. Awalnya kapan? Gak disebut. Ya. Oleh karenanya, pendapat ulama tersebut bisa kita simpulkan. Karena tidak ada nas yang khusus yang membatasi waktu dzikir tersebut, yaitu dzikir pagi petang, maka kita bisa simpulkan ternyata waktu dzikir pagi dan petang itu ada dua macam. Jadi ada dua macam waktu dzikir pagi petang. Yang pertama, waktu dzikir pagi petang yang utama. Waktu dzikir pagi petang yang utama di sini disebut. Saya sebutkan di sini. Ya, di halaman 13 sampai 15. Dan yang berpendapat ya mereka tidak hanya mengatakan utama, bahkan mereka yang mengatakan ya dzikir pagi yaitu dzikir petangnya yaitu dari dzikir pagi dari ba'da subuh sampai terbit matahari, dzikir petang dari ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini perkataan Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu bukan dzikir, bukan waktu dzikir satu-satunya waktu dzikir pagi, bukan satu-satunya waktu dzikir petang, tapi salah satu waktu dzikir pagi dan petang, yaitu waktu dzikir utama atau waktu utama dzikir pagi petang. Yaitu kapan? Dzikir pagi dari ba'da subuh sampai terbitnya mata. Dzikir petang dari kapan? Dari ba'da asar, dzikir petang, dari ba'da asar sampai tenggelamnya mata. Itu namanya waktu utama. Apa faedahnya kita mengetahui waktu utama dan waktu tidak utama? Faedahnya, seandainya kita terluput dari dzikir pagi, nggak sempat atau ketiduran, bangun jam 9. Jam 9 baru bangun, astagfirullah, belum sholat subuh. Setelah sholat subuh kita yang kesiangan itu, boleh nggak kita berzikir pagi? Boleh, karena zikir pagi tidak hanya dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ternyata setelah terbit matahari juga boleh. Tapi kita melakukan zikir pagi berarti di waktu yang tidak utama. Baik, dengarkan.
Ya, adapun zikir pagi dan petang yang tidak utama, pertama zikir pagi dulu. Zikir pagi yang tidak utama, perhatikan, waktu zikir pagi yang tidak utama yaitu apa? Dari lepas tengah malam, jadi lepas tengah malam hingga menjelang subuh. Jadi itu waktu zikir pagi yang tidak utama. Jadi kata Imam Syaukani dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, kita kalau ba'da sholat tahajud misalnya, setelah sholat tahajud kita mau zikir pagi, boleh. Boleh. Seandainya kita mau safar, ba'da subuh langsung safar. Dan untuk berzikir itu takutnya nggak ada waktu. Boleh kita sebelum subuh, kita bangun, kita sholat 2 rakaat. Atau kalau sholat witir, atau sholat 2 rakaat tahajud. Kemudian kita sambil nunggu subuh, kita zikir pagi. Karena ba'da subuh kita nggak ada waktu untuk berzikir. Jadi waktu zikir pagi yang tidak utama, dari lepas tengah malam hingga menjelang subuh. Dan dari ba'da, ya, dari mana? Dari sejak matahari terbit hingga apa? Hingga matahari tenggelam. Jadi sampai menjelang maghrib, itu waktu zikir pagi. Ya, itu waktu zikir pagi. Adapun waktu zikir petang. Waktu zikir petang dari ba'da zuhur. Ini waktu yang tidak utama ya. Dari ba'da zuhur hingga asar. Jadi kita boleh berarti kalau kita ingin berzikir petang dari ba'da zuhur. Dan dari ba'da maghrib sampai subuh. Dan ingat, waktu yang tidak utama bagi zikir pagi apa? Dari lepas tengah malam hingga subuh. Dan dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Adapun waktu yang tidak utama bagi zikir petang adalah dari ba'da zuhur hingga asar, dan dari ba'da maghrib sampai subuh. Dengar, apa kata ulama? Namun untuk berzikir pagi dan petang dianjurkan dilakukan di waktu utama. Ditekankan untuk diamalkan di waktu utama. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, di pagi hari pada subuh ngapain? Daripada ngobrol, zikir pagi. Kalau pada asar, waktu kita kosong dan kita tidak ada kesibukan, maka afdolnya kita zikir petang pada saat itu, yaitu pada asar. Namun bila tidak bisa mengamalkannya atau melakukannya, yaitu melakukan zikir pagi karena adanya uzur, maka boleh dikerjakan di luar waktu utama. Misalnya sibuk, mau safar, atau ada hajatan, atau capek, ngantuk. Ya Allah, habis subuh kita begadang. Nah, bagi yang security ini, habis subuh, Allah Akbar. Boleh nggak kita sholatnya nanti karena ngantuk sholat subuhnya? Nggak boleh kan? Habis sholat subuh, astagfirullah, astagfirullah. Malah banyak uapnya. Boleh nggak kita menunda? Boleh, tidur. Sudah, nggak usah dipaksakan zikir, ya? Atau menuntaskan zikir pagi, tidur, nanti setelah bangun baru zikir pagi. Jadi ikhwatal iman, maka boleh dikerjakan di waktu utama karena kita tidak bisa mengamalkannya karena adanya uzur. Kenapa kita tetap boleh melakukannya? Demi meraih keutamaan zikir dan keberkahannya. Selain itu juga karena tidak adanya nas khusus yang membatasi waktu zikir pagi dan baik. Terakhir saya nukil perkataan Syekh Utsaimin. Beliau ditanya, kapankah waktu zikir pagi dan petang? Manakah waktu yang disebut waktu utama bagi zikir pagi petang? Bolehkah seorang berzikir petang setelah maghrib? Beliau jawab, yang namanya waktu zikir
Semua yang ditentukan oleh dalil. Yang tidak ditentukan oleh dalil, dia bukan waktu dzikir. Dan dalil tidak membatasi waktu dzikir. Apa kata beliau? Adapun dalil tidak membatasi waktu dzikir. Semua masa, dikatakan al-masa, dzikir petang. Ba'da maghrib juga termasuk masa. Ba'da maghrib kata beliau juga termasuk petang. Jadi kalau kita tidak bisa berzikir petang kecuali ba'da maghrib, boleh nggak? Boleh, karena kita berzikir di waktu petang juga sama. Li'anna ba'da maghrib yuqalu masa. Karena ba'da maghrib juga tergolong waktu petang. Ya, beliau, apa kata beliau? Adapun bila tidak sempat berzikir pagi dan petang di waktu utama karena lupa atau karena tertidur atau karena hal yang lain, maka bisa menggantinya di luar waktu tersebut. Dan saya berharap yang mengerjakannya meski di luar waktu utama tetap meraih pahala dari Allah Jalla wa'ala. Begitu ikhwatul iman. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ada yang salah paham. Ada yang salah paham, ketiduran dari subuh, lalu ya udah terbit matahari, ya udah kehilangan deh waktu dzikir pagi. Ya kan gitu. Sore ini nggak sempet atau lupa dia, saking sibuk kerja, begitu sibuk kerja, ternyata Allahu Akbar maghrib, ya Allah, saya nggak sempet lagi dong dzikir petang, nangis dia sedih. Padahal tidak begitu. Kalau dia memahami waktu dzikir, dia bisa berzikir petang ba'da maghrib. Dan itu jarang dipublikasikan, jarang diberitahukan kepada kaum muslimin. Taunya dzikir pagi ba'da subuh sampai terbit matahari. Taunya dzikir petang dari ba'da asar sampai maghrib. Selain itu, berarti bukan waktu dzikir pagi dan petang. Nah ini, ya, baik. Saya kira kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, ya. Oh, ada hadiah. Baik. Ada hadiah apabila ada yang bisa menjawab pertanyaan, ya. Atau hadiah langsung kasih. Baik, pertanyaan bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ya. Baik. Pertanyaan pertama. Siapakah orang yang tergolong banyak berzikir kepada Allah? Ya, silakan. Ke saya, mukanya ke saya. Iya, mukanya ke saya. Jangan nunduk, ke saya mukanya. Ayo. Pertama, orang yang menjaga zikir selepas sholat fardu. Yang kedua, orang yang menjaga zikir pagi dan petang. Yang ketiga, orang yang selalu berdoa saat melakukan amalan. Setiap melakukan amal. Baik. Mau hadiah yang mana? Hah? Pilih, gak bisa semuanya. Mungkin kan orang masing-masing punya kebutuhan tersendiri, ya. Mana yang lebih dibutuhkan, silakan pilih. Buku yang mana? Menerapkan syariat Islam, lembutkin dakwah Ahlus Sunnah. Kayaknya keras nih. Ini aja deh, ya. Baik. Supaya belajar lembut. Baik. Pertanyaan berikutnya. Jangan yang terakhir-terakhir pembahasan, masih ingat nih. Yang dari awal. Baik, sebutkan 3 macam ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Kesenangan? Terus? 3. Loh, 3. Kok nawar? Piye toh? 3, Pak. Baik, kesalahan. Masya Allah. Kesenangan, kesengsaraan, dan kesalahan. 3K. Perhatikan 3K, ya. Pilih mana, Pak? Hah? Ini. Menerapkan syariat Islam. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Afwan, jazakallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, dari apa yang telah kita sampaikan, ya, di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat.
Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Apa yang dimaksud dengan surga dunia tersebut? Tutup bukunya. Ya. Melakukan ibadah karena mencintai Allah. Belum pas. Enggak mengenai sasaran. Surga dunia. Monggo, silakan. Tadi siapa yang angkat duluan? Yang duluan sebelah kiri tadi siapa? Ya, antum belakang. Ya. Satu lagi. 4. Mengenal Allah, cinta kepada Allah, nyaman ketika berada di sisinya. Yang keempat, siapa yang bisa nambahkan? Ridho kepada Allah. Rindu kepada Allah. Separoh-separoh. Silakan. Ya, silakan. Ini. Pilih yang mana? Pertanyaan terakhir. Karena satu lagi bukunya. Ya. Setiap kekuatan cinta pasti melahirkan kenikmatan. Pasti melahirkan kenikmatan. Sebutkan kenikmatan dari cinta yang sesungguhnya dan sebutkan kenikmatan kenikmatan dari cinta, kenikmatan yang mengandung kesengsaraan dari cinta yang keliru, dari cinta yang salah. Setiap kecinta pasti melahirkan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Kalau cintanya benar, apabila cintanya diarahkan kepada sesuatu yang benar, maka cintanya itu adalah membawa kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya. Tapi apabila kenikmatan itu lahir dari cinta yang semu, cinta kepada sesuatu yang salah, maka kenikmatan itu justru kenikmatan yang melahirkan kesengsaraan. Pertanyaannya adalah, kenikmatan dari cinta seperti apa yang melahirkan kenikmatan sesungguhnya? Dan kenikmatan yang melahirkan kesengsaraan dari kecinta yang seperti apa? Yuk, silakan Pak. Ya. Kenikmatan yang sungguhnya dari rasa cinta, dari cinta apa itu? Dari rasa takut. Ada yang lain? Ya, silakan. Cinta, kenikmatan yang sungguhnya yang dilahirkan oleh cinta, yaitu cinta kepada siapa? Kepada Allah. Terus kenikmatan yang semu yang melahirkan kesengsaraan yang tadi saya katakan, kata Ibnu Qayyim, bahwa mencintai titik-titik akan melahirkan 3 kesengsaraan. Cinta dunia. Saya bantulah supaya cepat selesai udah. Kelamaan. Silakan. Baik. Dan terjemah, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri majelis kita? Atau tulisan? Pertanyaan langsung atau tulisan? Baik, kita cukup ya? Besok aja? Oh iya, benar. Saya lupa. Pertanyaannya besok pagi, saya bilang gitu. Sering saya lupa, maklum, faktor usia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.